Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pesugihan Dagang Sate Keliling Bang Burhan. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Jakarta 1992. Aku mendapatkan cerita ini langsung dari orang yang bersangkutan, yaitu Burhan. Dia adalah teman masa kecilku di desa dan perjalanan kisah ini dimulai setelah kami tamat SMA. Burhan memutuskan untuk merantau ke Jakarta karena memang di desaku tak ada pekerjaan yang layak untuk anak muda seperti kami. Untungnya orang tuaku mempunyai usaha toko sembako walau tidak terlalu besar, sehingga aku bisa mengelola toko itu tanpa harus bekerja keluar kota. Memang sedari kecil Burhan adalah temanku yang paling pemberani. Jadi tak heran ketika dia berani merantau ke ibu kota seorang diri. Sebenarnya di Jakarta Burhan bukannya tanpa tujuan. Salah satu saudara jauh dari jalur bapaknya bekerja sebagai buruh pabrik di Jakarta, dan Burhan pun sempat ditawari untuk bekerja di sana. Tapi tentu saja nasib orang tak ada yang tahu. Burhan yang awalnya berangkat dari desa karena ingin bekerja di pabrik, tapi justru terperosok pada kerasnya dunia hitam ibu kota. Karena salah bergaul sejak awal datang di ibu kota, Burhan berteman dengan para preman. Awalnya, Burhan hanya menjadi bulan-bulanan di salah satu terminal. Tapi dengan tekad yang kuat, Burhan mencari guru ilmu kanuragan dan mendapatkannya di sebuah desa di Jawa Barat. Karena keinginannya sangat kuat, Burhan pun berguru di sana sampai 2 tahun. Dan singkat cerita, setelah menguasai berbagai macam ilmu, dia kembali untuk menguasai terminal di mana dia dulu hanya dijadikan lelucon oleh preman-preman di sana. Tak butuh waktu lama, nama Burhan pun dikenal di kalangan preman. Kini dia menjadi sangat disegani, dan yang pasti uang dengan mudah dia dapatkan. Burhan rutin mengirimkan hasil jerih payahnya di Jakarta pada ibunya di desa, dan mengaku bekerja sebagai karyawan pabrik di Jakarta. Dia juga berpesan agar dibuatkan rumah untuk tempat tinggalnya suatu saat nanti jika Burhan kembali ke desa. Sampai takdir mempertemukannya dengan perjalanan asmara yang akhirnya merubah kehidupan Burhan. Burhan bertemu dengan seorang gadis manis penjaga warteg, dan singkat cerita akhirnya mereka saling jatuh cinta. Nama gadis itu adalah Marni. Marni tahu bahwa selama ini pekerjaan Burhan bukanlah pekerjaan yang baik. Oleh karena itu, Marni memberi syarat Burhan harus meninggalkan pekerjaannya jika ingin menikah dengannya. Menurut Marni, dia rela, meskipun hidup sederhana di kampung, asal penghasilannya halal. Karena cinta mati, Burhan pun menuruti permintaan Marni. Dan dia meninggalkan hingar-bingar dunia malam ibu kota demi sang gadis pujaan. Setelah sekian tahun Burhan merantau, akhirnya dia kembali ke desanya dengan membawa Marni, sang istri tercinta. Rumah yang dulu dia bangun sekarang siap ditempati. Dengan bermodal sisa tabungan,
Burhan kini membuka usaha sate Madura. Konon, dia mendapatkan resep dan ilmu berjualan dari seseorang yang dia kenal di Jakarta. Dan saat ini, orang itu sudah sukses berjualan sate Madura. Tak tanggung-tanggung, Burhan menyewa toko di pinggiran kota yang jaraknya sekitar 5 kilo dari rumahnya. Tapi lagi-lagi, kenyataan tak seindah yang Burhan bayangkan. Berbagai macam kesulitan dia alami saat menjalankan usaha barunya itu. Salah satunya adalah serangan gaib yang mungkin berasal dari pesaingnya. Daging ayam segar yang baru Burhan beli tiba-tiba menjadi berbau busuk saat sampai di tempatnya berjualan. Sebenarnya, Burhan bisa mengatasi hal itu. Karena waktu berguru di Jawa Barat, dia sudah mempelajari berbagai ilmu penangkis. Tapi, dia sudah terlanjur berjanji pada istrinya untuk tidak menggunakan ilmu-ilmu itu lagi. Akibatnya, Burhan pun merugi. Dan tidak sampai setahun, modalnya pun habis. Sampai akhirnya dia terpaksa menutup usahanya itu. Tapi Burhan tak putus asa. Kali ini dia kembali membangun usaha sate Madura, tapi berkeliling menggunakan sepeda motor. Dia berharap dengan cara itu tak ada kompetitor yang merasa tersaingi, karena tiap hari Burhan akan berkeliling ke tempat-tempat berbeda. Dia juga tentu berharap usaha ini akan sukses, karena modalnya sudah benar-benar habis dan Burhan tak punya keahlian lain lagi. Sebenarnya, Marni sempat minta izin pada Burhan untuk bekerja sebagai penjaga toko pakaian di kota. Tapi Burhan tak mengizinkannya, karena baginya nafkah adalah tanggung jawab suami. Singkat cerita, usaha sate keliling pun dimulai. Di minggu-minggu pertama, dagangannya lumayan laris. Tiap hari dia juga berkeliling ke tempat-tempat berbeda. Puluhan kilometer Burhan tempuh demi mencari nafkah halal untuk keluarganya. Walaupun sampai larut malam, Burhan tetap berjualan sampai dagangannya habis. Tapi lagi-lagi, keberuntungan belum berpihak padanya. Di minggu-minggu berikutnya, dagangan mulai sepi. Mungkin karena para pembeli sudah mulai bosan. Burhan tak putus asa, walau seringkali satenya dia bawa pulang lagi. Burhan lalu sadar, kalau ini terus berlanjut, maka modalnya akan habis juga. Sampai suatu malam, Burhan duduk termenung di pinggir jalan. Sedari sore tak ada satupun pembeli yang datang kepadanya. Tiba-tiba, Burhan dikejutkan oleh seseorang yang menyapa. "Satenya 10 tusuk, nak." Begitu suara yang datang dari arah belakang. Setelah Burhan menoleh, dia langsung mengenali sosok itu. Sosok lelaki tua itu adalah gurunya waktu belajar ilmu kanuragan di Jawa Barat. Burhan langsung mencium tangan lelaki tua itu dan segera membuatkan seporsi sate. Setelah lelaki tua itu menghabiskan satenya, dia mengulurkan selembar uang 5.000. Burhan langsung menolak, karena dia merasa banyak berhutang budi pada gurunya itu. Tapi sang guru kemudian berkata, "Ini bukan uang biasa, nak. Ini uang yang bisa kamu buat jimat." Burhan pun kebingungan dengan perkataan itu. "Uang ini cukup kamu simpan di dalam dompet, maka usahamu akan berkembang pesat dan sukses. Tapi ingat, ada pantangannya."
Di titik ini, Burhan merasa tertarik. Dia lalu bertanya pada sang guru tentang apa pantangannya. Sang guru pun menjelaskan bahwa jangan sampai uang itu dibelanjakan apapun alasannya. Karena kalau sampai dibelanjakan, maka semua yang sudah dia dapat akan hilang perlahan dan akan kembali seperti semula. Burhan lalu menerima uang 5.000 itu, dan dalam sekedipan mata, sang guru tak nampak lagi di depannya. Berkali-kali Burhan mengusap-usap matanya, seakan tak percaya gurunya menghilang begitu cepat. Tapi selembar uang 5.000 masih tetap di genggamannya. Burhan pun meletakkan uang itu di dalam dompet dan lalu segera pulang. Sesampai di rumah, Burhan tak menceritakan apapun pada Marni karena dia khawatir istrinya akan melarang Burhan menyimpan uang itu. Keesokan harinya, apa yang dikatakan sang guru memang benar terbukti. Ratusan tusuk sate ludes hanya dalam hitungan jam. Begitupun hari-hari berikutnya. Berapapun sate yang dia bawa setiap hari pasti akan habis terjual. Masa depan yang tadinya suram kini terasa cerah kembali. Tapi ada kejadian aneh di malam-malam tertentu yang dialami Burhan, dan paling sering terjadi di malam Jumat. Pasti ada pembeli aneh yang datang untuk membeli sate ketika tak ada orang yang lain. Ajaibnya, pembeli aneh itu selalu mengingatkan Burhan untuk tidak membelanjakan uang dari sang guru. Walau awalnya ketakutan, tapi lama-lama Burhan terbiasa dengan itu semua. Beberapa bulan kemudian, Burhan kembali mempunyai modal untuk menyewa toko, dan dia pun beralih dari penjual keliling menjadi depot sate. Dan di tempat usaha barunya itu, pelanggannya semakin banyak. Bahkan kini Burhan mempekerjakan 3 karyawan untuk membantunya. Karena tak ingin melupakan jasa gurunya, Burhan berniat untuk datang ke Jawa Barat. Dia berpamitan pada Marni dengan alasan ada rencana kerjasama dengan peternak ayam. Dengan mobil barunya, Burhan sendiri menyetir ke rumah sang guru. Sesampai di sana, Burhan pun disambut dengan hangat. Sudah sekitar 2 tahun, Burhan memang belum pernah datang. Berbagai macam oleh-oleh dibawa oleh Burhan. Setelah mengobrol ringan dan saling bertanya kabar, barulah Burhan menyampaikan terima kasih pada sang guru atas uang pemberiannya. Tapi di sanalah Burhan sangat terkejut setelah dia mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sang guru berkata bahwa dia tak pernah datang ke tempat Burhan dan tak pernah memberi uang. Sang guru juga memperingatkan agar Burhan berhati-hati karena mungkin itu adalah tipu daya jin atau iblis untuk menyesatkan Burhan dan membuat Burhan lupa diri dengan dibuai harta. Karena merasa khawatir, Burhan pun bertanya apa yang sebaiknya harus dilakukan. Sang guru lalu meminta Burhan untuk menunjukkan uang jimat itu. Burhan mengeluarkan dari dompetnya, lalu penjelasan sang guru kembali membuat Burhan terkejut. Katanya, hal semacam ini adalah pesugihan, dan setiap pesugihan tentu akan meminta tumbal. Gak akan ada yang gratis dari iblis. Semua pemberian iblis pasti ada harganya,
ucap sang guru dengan nada tegas dan meyakinkan. Burhan pun semakin ketakutan. Sang guru lalu menyarankan agar saat ada pembeli aneh datang, Burhan mengembalikan uang itu baik-baik. Karena pembeli aneh yang datang itu jelas adalah suruhan dari makhluk yang memberi Burhan uang. Tapi kembali sang guru mengingatkan, apakah Burhan sudah siap kehilangan semua hartanya? Karena saat uang itu kembali, maka semua hartanya akan lenyap. Tapi jika semua ini dilanjutkan, tak menutup kemungkinan akan ada resiko tumbal. Burhan pun merasa yakin akan mengembalikan uang itu. Karena orang-orang yang dia sayang lebih berharga dari sekedar harta. Apalagi saat ini Marni sedang mengandung 7 bulan. Setelah mengucapkan terima kasih dan mendengar petuah-petuah terakhir, Burhan pun berpamitan pulang. Semua pembicaraan dengan gurunya tentu tak disampaikan pada Marni, agar sang istri tidak khawatir. Dalam kondisi hamil besar seperti sekarang, kesehatan fisik dan mental Marni tentu harus sangat dijaga. Setiap malam, Burhan selalu menunggu datangnya pembeli aneh yang selalu mengingatkan untuk tidak membelanjakan uang itu. Tapi setelah ditunggu-tunggu, makhluk itu tak kunjung datang. Sampai sebulan Burhan menunggu, bahkan Burhan sengaja membuka depotnya sampai tengah malam. Dia juga menyuruh para karyawannya agar pulang terlebih dahulu. Tapi tetap saja pembeli aneh itu tidak muncul. Sampai suatu malam, tepat di malam Jumat. Seperti biasa, Burhan berniat akan menunggu sang pembeli aneh sampai tengah malam. Sekitar jam 10, semua karyawannya diizinkan pulang. Burhan lalu duduk sendiri di depan depotnya. Pandangannya mengawasi sekitar, tapi sampai tengah malam yang ditunggu tetap juga tak datang. Karena merasa lelah dan marah, Burhan pun berteriak sambil membanting dompetnya yang berisi uang jimat. Kalau malam ini gak datang, ku bakar uang ini. Begitulah ucap Burhan sambil bersungut-sungut. Disitulah keanehan terjadi. Seketika itu juga angin berhembus kencang. Lampu di dalam depotnya tiba-tiba padam. Dengan susah payah, Burhan berusaha masuk ke dalam warung. Sementara itu, karena kencangnya angin, pohon-pohon di sekitar nampak tumbang. Tak lama kemudian, muncullah kepulan asap hitam tepat di depan Burhan. Hanya beberapa detik, kepulan asap itu berubah menjadi sesosok makhluk tinggi besar dan menyeramkan. Suara tawanya yang menggelegar membuat nyali Burhan menciut. Manusia gak mau diuntung. Begitu suara makhluk itu. Burhan segera mengambil uang itu dari dompetnya dan menyerahkan pada makhluk menyeramkan di hadapannya. Tapi makhluk itu justru menghempaskan Burhan sampai terpental beberapa meter dan kemudian dia menghilang. Saat itu juga lampu kembali menyala. Dan ternyata pohon-pohon di sekitar tak ada satupun yang tumbang. Mungkin yang baru saja Burhan alami tidak terjadi di alam nyata. Burhan kemudian pulang dengan penuh rasa kecewa dan menyesal. Harusnya dulu dia tak menerima uang itu atau paling tidak menceritakannya pada Marni. Kini
ada satu yang berat dalam pikirannya. Dia khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa Marni atau bayi di dalam kandungannya. Sesampai di rumah, Burhan tak bisa tidur. Kekhawatirannya semakin bertambah saat melihat Marni tidur di sebelahnya dengan perut yang besar. Apakah makhluk itu akan meminta tumbal nyawa salah satu dari kami? Gumam Burhan dalam hati. Malam itu berjalan menegangkan bagi Burhan. Berbagai kekhawatiran terasa memenuhi benaknya. Sampai akhirnya Burhan tertidur saat masjid yang tak jauh dari rumahnya mulai mengumandangkan ayat-ayat suci. Tapi mimpi buruk menghampiri tidur Burhan. Makhluk besar menyeramkan tadi datang dalam mimpinya. Di dalam mimpi, makhluk itu dengan kasar mengobrak-abrik rumahnya sampai tak ada yang tersisa. Di samping makhluk itu, Burhan melihat istrinya tergeletak tak bernyawa. Burhan pun berteriak sekencang-kencangnya sampai akhirnya Marni berhasil membangunkannya. Dan ternyata hari sudah siang. Marni lalu bertanya pada Burhan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena Marni merasa ada perubahan sikap dari Burhan semenjak pamit untuk bertemu dengan peternak ayam. Akhirnya Burhan pun menceritakan semuanya. Mulai dari awal bagaimana selama ini dia mendapatkan semua kekayaan. Termasuk tak lupa, dia menceritakan pula penjelasan dari sang guru. Mendengar pengakuan Burhan, Marni hanya bisa menangis. Bahkan dia sampai berkata lebih baik dirinya yang jadi tumbal daripada anak yang ada dalam kandungannya. Kata-kata Marni itu membuat Burhan semakin merasa bersalah. Dengan penuh rasa menyesal, siang itu Burhan datang ke rumahku. Menurutnya, aku adalah satu-satunya sahabat yang dia percaya dan mungkin punya saran atau solusi. Dengan panjang lebar, Burhan pun menceritakan semuanya, termasuk detail-detail yang selama ini belum pernah dia ceritakan padaku. Sejujurnya, aku tak pernah berhubungan dengan hal-hal mistis seperti itu. Tapi aku sering ikut pengajian seorang ustadz dan guru ngaji di desa sebelah, yaitu Ustadz Khalil. Aku lalu berkata pada Burhan, mungkin Ustadz Khalil paham dengan masalah seperti itu. Hari itu juga, kami berdua berboncengan mendatangi rumah Ustadz Khalil. Di sana kami menceritakan semua yang dialami Burhan. Saran pertama dari Ustadz Khalil adalah agar Burhan segera bertobat dan menyerahkan semuanya pada sang pemilik kehidupan. Karena semua yang ada di bumi ini tak akan terjadi tanpa izinnya. Menurut Ustadz Khalil, tak usah terlalu memikirkan tentang tumbal. Yang penting adalah bagaimana cara membuang uang itu tanpa resiko ditemukan oleh orang lain. Karena menurut Ustadz Khalil, jika memang semua ini berhubungan dengan jin, maka tak menutup kemungkinan orang lain bisa menjadi korban. Kasus seperti ini memang biasanya melibatkan setan atau iblis. Jadi, yang juga tidak kalah penting, selalu jaga ibadah ya. Begitu saran Ustadz Khalil sebelum kami berdua pamit pulang. Begitu sampai di rumahku, kami pun berdiskusi lagi.
kebetulan anak dan istriku sedang tidur. Kami lalu membuat keputusan untuk membuang uang jimat itu ke laut. Keesokan harinya, Burhan kembali datang ke rumah untuk minta diantar ke laut, yang jaraknya sekitar 30 km. Aku pun bersiap berangkat mengantar Burhan, tapi kemudian bapakku tiba-tiba datang dan memintaku untuk mengantar nenek ke puskesmas. Kata bapak, tadi nenek tiba-tiba merasa lemas dan terjatuh di kamar mandi. Dengan terpaksa, aku pun membatalkan mengantar Burhan. Aku lalu menyarankan agar Burhan berangkat ke laut besok saja dan tetap aku yang akan mengantar. Tapi rupanya Burhan tak sabar lagi. Dia sendiri berangkat bersepeda motor ke laut terdekat. Waktu berlalu sampai sore pun tiba. Ketika aku sedang memberi makan burung perkutut kesayanganku, ada seorang tetangga datang. Dia mengabarkan bahwa Burhan mengalami kecelakaan di jalan dan dia meninggal di tempat. Kabarnya saat ini jenazah baru tiba di rumahnya. Aku tentu sangat terkejut dan merasa begitu terpukul. Kemudian bersama beberapa tetangga kami datang untuk melayat. Kematian Burhan yang mendadak tentu meninggalkan duka mendalam bagi keluarganya, apalagi istrinya yang sedang hamil. Tak henti-henti lidahku melafal doa di pemakamannya. Selain istri dan orang tuanya, aku terus terisak ketika proses penurunan jenazah. Dalam hati, tentu aku berharap sahabatku itu mendapat ampunan dan tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Walau sampai saat ini masih ada satu pertanyaan yang belum juga terjawab. Apakah Burhan sempat membuang uang terkutuk itu? Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, pesugihan dagang sate keliling Bang Burhan. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.